Episode selanjutnya kerja aja ya. Halo Sobat Himasi, selamat datang di Himasi Podcast. Ini adalah episode pertama dan ini juga kegiatan perdana kita mengadakan sebuah podcast. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alfira Wafa Aziza. Saya sebagai host yang akan membersamai kalian dalam beberapa menit ke depan. Dan di episode pertama ini, kita juga akan membahas mengenai awal terbentuknya Ormawa Himasi, serta perjalanan Himasi hingga terbentuknya sebuah kabinet. Dan langsung saja ya, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Kabinet Revolusi pada periode 2021-2022 yang dipimpin oleh Kak Arga Maska Lakadewa. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan apa aja nih Kak? Paling kerja sih. Selebihnya nggak ngapa-ngapain. Kerja aja ya. Ada nggak sih Kak rasa kangen sama Himasi ini? Kalau kangen ya jelas sih. Kangen berorganisasi karena di Himasi itu kayak seperti apa ya, keluarga, khususnya pada kepengurusan kami pada revolusi ya, karena itu adalah orang-orang yang terpilih oleh saya ya, kepengurusan sekelas dari awal bareng sampai lulus pun bareng gitu. Jadi Himasi ini ngangenin ya Kak? Bisa dibilang iya sih. Oke, untuk berbicara tentang Himasi, sebenarnya gimana sih Kak awal mula terbentuknya Himasi itu? Kalau Himasi itu terbentuk didirikan ya oleh Abang Abdul Hamid. Itu mendirikan dua organisasi. Yang pertama itu ada Himasi sama dengan Image atau di jurusan manajemen gitu. Nah, Himasi itu didirikan itu pada tahun 2017, tepatnya pada tanggal 12 Juni kalau nggak salah ya. Kalau salah maaf. Oke. Sebelumnya itu ketua pertama itu Ibu Yati dan wakilnya itu Teh Pipa gitu. Nah, untuk yang tahun kedua atau generasi kedua, ketuanya itu Teh Pipa dan wakilnya itu Arif. Nah, setelah itu lalu dipilih kembali Himasi, ketuanya yang generasi ketiga itu Teh Delis sama wakilnya itu Teh Jana. Kemudian dilanjutkan oleh saya gitu ya, pada tahun 2020 kalau nggak salah saya menjabat itu 2020 gitu. Cuman akhir 2022, mungkin berapa tahun tuh, hampir 1,5 tahun lebih lah saya menjabat di Himasi. Himasi itu mungkin kalau secara spesifik itu kurang tahu ya, karena saya bukan pendiri Himasi, hanya tahu dasar-dasarnya saja gitu. Mungkin dari ketua yang saya ke bawah paling Wahyu, terus dilanjut oleh Vicky, Vicky dulu, terus Wahyu terus ke Teh Pira, Pera ya, Pera gitu. Itu sih kalau misalkan dari Himasi, sejarah Himasi itu sendiri. Kan sebelumnya itu kan di Himasi ini belum ada kabinet ya Kak. Nah, ini terinspirasi dari mana sih Kak Arga ini menciptakan sebuah kabinet? Mungkin dari sebelumnya tuh ada kabinet ya. Sebelum saya juga ada di angkatan Tedilis, itu namanya kabinet autentik. Cuman nggak tahu itu filosofinya seperti apa. Saya hanya jadi anggota ya, gitu. Karena itu di kabinet yang autentik itu kurang mengerti itu alurnya seperti apa, karena di sana tuh agak kurang nggak aktif gitu di Himasi gitu. Setelah Tedilis lecture lalu digantikan saya terinspirasi karena organisasi ini harus ada perubahan, harus ada perkembangan gitu. Masa organisasi mahasiswa nggak ada perubahan sama sekali dari sistemnya, dari
pengurusnya ataupun dari yang lainnya gitu. Nah, muncullah secara apa ya, musyawarah ataupun diskusi ya sama apa kelas saya, karena kepengurusan saya itu milih semua angkatan saya, mulai dari kelas reguler sampai dengan karyawan gitu. Mungkin karyawan tuh jarang aktif ya, nah paling reguler gitu ya. Setelah diskusi saya spontan aja gitu kabinetnya revolusi, karena revolusi itu kan artinya perubahan ya, perubahan menuju perkembangan lah. Masa organisasi dari himpunan itu tidak ada perkembangan gitu. Nah, itulah muncul ide dari nama kabinet. Nah, saya itu di kabinet itu hanya beranggotakan banyak pas angkatan Piki itu jadi anggota. Hampir 50 lebih lah saya memimpin gitu. Terus tuh pengurus tuh hanya 14 orang. Kalau sekarang berapa sih Pengurusnya? Iya. 33. Banyak ya. Bayangkan 14 orang harus menghimpun banyaknya anggota gitu, ala kadarnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah syukur ya, dari ke-14 orang itu bisa bertanggung jawab dari semua divisi, baik itu sosbud, kesma, minat bakat, sama kominfo. Nah, 14 orang itu saya memanfaatkannya dengan baik gitu, dari berbagai posisi, baik itu posisi sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Nah, dengan 14 orang itu alhamdulillah semuanya tuh pada semangat berorganisasi gitu. Saya ajakin, dipaksa gitu. Berarti ada unsur paksaan. Betul paksaan. Tapi walaupun paksaan pada semangat gitu dari 14 orang itu. Nah, ketika menjadi pengurus sekelas ya, tapi ada orang-orang yang pengurus yang jarang aktif gitu. Paling yang aktif cuma berapa orang ya, ada 10 orang lah paling pengurus gitu. Berarti yang 4 itu kurang aktif gitu ya? Iya gitu, jarang aktif. Paling yang ini aja yang hadir setiap kegiatan gitu, paling wakil, sekretaris, sebagainya. Bahkan pada saat saya menjabat juga, gimana ya, merubah semuanya gitu. Jadi dimulai dari sosmed juga kan istilahnya kurang aktif gitu, nggak ada sama sekali postingan, nggak ada apa ya, kayak ucapan apapun gitu. Nah, itu juga harus dirubah. Pokoknya mah yang namanya kabinet revolusi itu perubahan, merubah semuanya gitu. Cuman dari sisi itu nggak berubahnya signifikan gitu, sedikit pelan-pelan gitu ya. Sampai sekarang itu alhamdulillah lah, sekarang Pak ya, maju banget lah gitu organisasi ini gitu. Untuk pada masa jabatan kakak sebagai ketua, ada nggak kak kegiatan yang belum terlaksana gitu? Kegiatan yang belum terlaksana itu mungkin gimana ya, kalau kegiatan itu bisa bingung juga, soalnya tahun 2020 kan COVID gitu. Iya. COVID, jadi kegiatan terbatas gitu, hanya bisa kegiatan secara online. Paling kalau misalkan COVID itu paling ngikuti lomba, seminar, webinar gitu ya gitu. Pas waktu itu pasca COVID kalau nggak salah, atau gimana ya, setelah COVID lah agak sedikit membaik, kan bisa ke kampus ya. Nah itu banyak sih kegiatan, cuman yang belum kesampaian itu paling ini dulu pas akhir jabatan tuh mau studi banding. Itu belum terlaksana ya? Belum, karena gak ada dana gitu, keterbatasan dana juga gitu. Jadi untuk segala keterbatasan dulu, tapi kan ada beberapa kegiatan yang udah terlaksana ya kak. Nah itu kegiatan yang menurut kakak tuh membekas gitu sampai sekarang, salah satunya apa kak? Semua kegiatan tuh membekas betul ya.
yang paling aja. Yang paling itu saya mendirikan ini program Himasi e-sport tuh. Oh, Ya gitu. Itu salah satu program yang dimana apa ya, melibatkan orang-orang yang hobi game gitu, baik itu Mobile Legends ataupun yang lain sebagainya gitu. Ya kan pasti ya setiap angkatan tuh punya program yang dimana program itu mempunyai apa ya, ciri khas gitu gitu. Paling angkatan saya paling itu sih program yang paling membekas. menciptakan itu Himas Esport gitu. Ya semua kegiatan juga membekas gitu, karena sebelumnya tuh belum ada kegiatan sama sekali, kecuali ini sebelumnya saya menjadi anggota tuh paling satu kegiatan saja, paling ini aja, kayak donasi banjir gitu, paling gitu aja kegiatannya, nggak ada yang lain. Dan kakak kan menjadi seorang ketua ya, artinya kakak juga kan memimpin sebuah organisasi. Itu kakak terinspirasi dari mana sih kak ingin menjadi seorang pemimpin itu sendiri? Karena nggak ada lagi. Ya sebetulnya ya saya tuh istilah tuh pengen di diri saya tuh pengen ada perubahan gitu. Saya di organisasi tuh belajar caranya bagaimana memimpin, bagaimana public speaking gitu, bagaimana caranya manajemen semua orang gitu. Nah, saya istilahnya tuh coba-cobalah pada saat itu untuk menjadi ketua gitu, karena saya tuh daftar itu akhir-akhir gitu, akhir-akhir batas pendaftaran gitu, karena tidak ada calon lagi gitu. Oh jadi cuma satu kak? Satu, kalau diceritain satu, nggak ada yang lain karena nggak ada yang maju, karena angkatan saya itu cuma 14 orang. Oh iya. Laki-laki cuma 4 kalau nggak salah. Itu dari kelas reguler? Reguler. Oh, Kalau karyawan itu agak sibuk ya karyawan? ya gitu. Sisanya cewek sih, rata-rata anak akuntansi cewek. Sama sih sekarang juga. Ya, dari ketua sebelumnya cewek semua gitu, cewek pertama, cewek kedua, cewek ketiga, cewek akal, baru ke 4 saya cowok. Sampai sekarang kan cewek lagi. Iya. Berarti laki-lakinya nggak ada sumber daya manusia yang berkualitas. Oke, selama kakak menjadi pemimpin, itu apa saja sih kak tantangan terbesar bagi kakak? Kalau tantangan tuh banyak ya, seorang pemimpin itu banyak sekali tantangannya. Pasti. Dari mulai kita harus bisa jadi pendengar yang baik buat anggotanya. Anggota tuh mau apa sih, kita yang eksekusi gitu. Tapi kalau misalkan prinsip saya mah, kalau misalkan tantangan itu ada orang yang apa ya istilahnya kurang aktif gitu. Iya. Nah itu jadi tantangan terbesar sih sebenarnya Pak. Jadi bagaimana caranya memikirkan bahwa seorang itu harus aktif gitu. Sok hayangna kumaha gitu. Terus cara kakak mengatasi orang yang kurang aktif tadi itu dengan cara seperti apa kak? Mungkin dipaksa lah. Paksaan lagi gitu. Mungkin dari segi ininya apa personalnya ditekankan lagi bahwa organisasi itu sangat penting loh buat karir kedepannya gitu, buat belajar. Ada semua di organisasi itu ada pembelajaran gitu, baik itu belajar caranya berkomunikasi, adanya relasi juga harus itu di organisasi itu. Ya kalau misalkan tantangan itu ya saya dipaksa aja, tapi dipaksanya secara personal gitu, secara pendekatan dahulu. Ketika kakak menjadi ketua Himasi itu ada nggak sih kak hal yang menurut kakak tuh kakak gagal gitu dalam menjadi ketua atau kurang maksimal dalam menjadi seorang pemimpin? Ada sih. Ketika hal apa? Semua juga ada. Pak, kalau misalkan gagal itu menurut saya mungkin kurang efektif ya dalam melaksanakan kegiatan. Mungkin dulu tuh kan COVID juga, tapi ya kegiatannya jadi bingung mau kegiatan apa gitu.
Jadi kalau misalkan ada kegagalan itu paling di program kerja ya, yang dimana program kerja itu yang pertama tuh ada keterbatasan dananya juga, terus eh, kondisinya juga gitu. Paling kalau kegagalan tuh pemimpin itu paling itu sih masalah program kerja yang ya. harus dilaksanakan tapi ini tidak gitu. Kan kakak nih seorang pemimpin ya. Menurut kakak ini ada nggak sih kak kriteria khusus untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau kriteria itu tergantung diri kita sendiri ya gitu. Kalau misalkan pemimpin itu sebetulnya itu diciptakan gitu. Tapi ada juga pemimpin itu dilahirkan. Iya. Gitu. Kalau misalkan menurut saya itu pemimpin itu yang efektif itu pemimpin yang diciptakan karena pemimpin itu harus belajar terlebih dahulu gitu. Kita harus mulai dari bawah. Misalkan saya dari anggota dulu, nggak mungkin saya masuk langsung ke kampus langsung ngejabat jadi ketua gitu, pemimpin nggak mungkin gitu. Yeah. Harus tahu apa dasarnya dulu, belajar dulu gitu. Kalau misalkan pemimpin itu saya tuh mengambil apa ya kayak quotes enggak tapi pegangan lah gitu. Jadi pemimpin itu harus kalau mau jadi pemimpin itu harus diperjuangkan apapun itu. Kalau misalkan teh siapa namanya? Saya Ah. Alvira. Alvira mau jadi pemimpin deh. Ya itu harus diperjuangkan gitu, dimulai dari nol dulu gitu. Karena seorang pemimpin itu harus siap memberikan segalanya gitu. Baik itu apapun lah, mau dari apa ya, dari fisik siap segalanya, harus segalanya pemimpin itu harus siap lah. Jadi pemimpin itu harus bisa, intinya mah simple sih, saya mah harus bisa memanusiakan manusia, artinya bisa apa ya kayak jadikan keluarga gitu. Iya. Anggota. Jadi kualitas seorang pemimpin itu harus bisa memanusiakan manusianya itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kesalah apa ya wewenang gitu. Iya. Selama kakak menjadi ketua ini, apa sih keputusan terbesar yang pernah kakak ambil? Keputusan terbesar itu Keputusan terbesar. paling keputusan tuh saya nekat sih sebetulnya jadi pemimpin tuh. Jadi beranggotakan pengurus tuh ada 10 orang lah kalau aktif gitu. Berkecimpung dengan 50 sampai 10 lebih anggota, itu hal yang sangat luar biasa ya kalau misalkan menurut saya gitu. Ya saya mah gitu ketika jadi pemimpin itu yang keputusan terbesar ya. Iya. Keputusan terbesar itu ya nekat jadi ketua himasi dengan sumber daya yang kurang gitu. Gitu. Paling itu sih yang keputusan terbesar, nekat gitu. Nekat aja. Ya nekat, modal nekat gitu. Aku mau minta tanggapan nih kak, tanggapan dari kakak pada kepengurusan himasi yang sekarang. Gimana menurut kakak? Menurut saya sih udah bagus sih ya. Ada podcast ini juga udah bagus sebetulnya pas pengurusan saya itu ada cuman masih coming soon gitu. Coba aja di apa namanya tuh di sorotan, ada di sorotan IG Himasi. Iya, ada ya. Ada. Nah sebetulnya udah mau podcast tuh, cuman ya itu kembali lagi ada keterbatasan data juga, kurangnya sumber daya Waktu juga ya, pengurus, Kak. waktu karena COVID juga sih gitu. Tapi untung sudah dilakukan sekarang. Ya alhamdulillah untung sudah sudah dilakukan sekarang gitu. Terakhir ya kak, aku boleh dong mau minta pesan kesannya untuk himasi sekarang dari kakak. Kalau kesan itu mungkin dari pengurus sekarang ya. Iya. Kesan itu ya saya kurang tahu sih ya kesannya, karena baru pertama kali saya ini apa namanya tuh kesini dengan
anggota-anggota baru Oke. gitu. Jadi kalau kesan itu mungkin gimana ya? Paling kesan itu nggak ada sih. Oke, untuk pesannya saja lah. Kalau pesan itu mungkin sekarang udah lebih maju ya dari sebelumnya gitu. Ya, alhamdulillah. Cuman pesannya harus selalu aktif aja setiap anggotanya gitu. Kalau nggak aktif ya dipaksa aja. Oke, kasih ya. Dulu Nggak apa-apa ada ya? kasusnya pas saya tuh pas akhirnya jabat ya waktu itu angkatan saya sih dipaksa ya tahu dipaksa terus. Ya, dipaksa. Sampai gebrak-gebrak meja. Ya udah kesannya mungkin ya berkesan sih hari ini gitu. Oke Kak Arga, terima kasih banyak waktunya ya sudah menyempatkan hadir, sudah mau sharing-sharing sama kita semua. Terima kasih ya Kak. Ya. Oke Sobat Himasi, untuk episode pertama ini cukup sampai sekian ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.